Saya hanya karena kebetulan sekarang sudah zamannya teknologi di mana setiap orang punya platform masing-masing dan bisa membuka platformnya masing-masing, maka perlulah tanggung jawab dari pemilik platform itu yang memiliki otoritas. Saya, andaikan saya melakukan sesuatu yang di luar yang dibenarkan oleh negara ini, maka silahkan berikan kepada saya SP1, SP2, SP3, bahkan silakan angkut saya. Jelaskan kepada saya, wahai adikku, yang kau lakukan itu melanggar undang-undang pasal sekian nomor sekian. Mohon maaf, sebelum saya masuk di dalam ranah ini, saya juga belajar, diajarkan dan didampingi oleh orang-orang yang tahu hukum. Jadi saya insya Allah paham sedikit banyaknya. Apa yang disebut dengan penistaan, apa yang disebut dengan edukasi, apa yang disebut dengan literasi, apa yang disebut dengan informasi, apa yang disebut dengan penghujatan dan fitnah. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia saya juga sudah belajar. Alhamdulillah nilainya 9. Saya mengerti itu. Ya. Dan saya juga belajar ilmu filsafat. Apa itu logical fallacy? Apa yang dibenarkan dalam ranah dialektika, apa yang tidak dibenarkan dalam ranah dialektika. Ad hominem, menghina komunal, generalisir, itu tidak boleh. Strawman, menyimpulkan sesuatu yang tidak ada, kemudian menyerang kesimpulan itu. Itu saya sudah katakan, Bapak tadi strawman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat ya, channel yang akan mengedukasi teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ya, ngerinya dunia diskusi lintas iman yang ada di TikTok. Dan apa sih perbedaannya dengan diskusi yang ada di YouTube atau StreamYard maupun Zoom. Di sini ya, saya mau kasih tahu teman-teman, beda antara TikTok dan YouTube. Kalau di YouTube, bisa dikatakan, orang yang menonton debat diskusi lintas iman di YouTube itu adalah orang-orang yang memang suka dengan kajian agama. Sehingga algoritma YouTube menempatkan video-video Anda, menempatkan live Anda di beranda dia. Jadi hanya ditampilkan untuk orang yang suka diskusi lintas iman. Hal ini berbeda dengan TikTok. TikTok, kalau kita sedang live, orang scroll-scroll melihat tayangan apa saja yang sedang live, maka live Anda akan muncul. Akan muncul di HP orang tersebut. Karena memang TikTok merekomendasikan sesuai dengan jumlah view terbanyak. Jumlah orang like terbanyak. Dan bisa dikatakan, debat lintas agama adalah salah satu tontonan yang paling menyita perhatian saat ini. Teman-teman bisa lihat, kalau kita live ya, live diskusi itu ratusan yang nonton, bahkan ribuan, dan bahkan pernah puluhan ribu. Bang Zuma, itu kalau hadir di komal-komal muslim, di saat diskusi, itu paling sedikit, kalau malam ya, itu 4.000 orang yang menonton. Dan tentu saja, TikTok akan merekomendasikan tontonan tersebut kepada khalayak ramai. Karena termasuk yang paling besar. Bahkan bisa dibilang salah satu terbesar di Indonesia. Artis saja ya teman-teman, ini kita bandingin dengan kelas-kelasnya artis. Bahkan Sule, itu kalau live yang nonton cuma 500, 600. Dan masih banyak tuh artis-artis yang lain yang kalau live, mereka yang nonton cuma 200, 300. Ini kalau Bang Zuma, ya Uniriva, Kores, kita ini kalau lagi live itu yang nonton ribuan. Tentu saja TikTok rekomendasikan. Dan yang nonton TikTok itu memang masuk keluar. Beda dengan YouTube. Kalau YouTube itu kalian bisa lihat ya. Misalnya baru mulai live yang nonton 100, nanti naik ke 200, naik ke 500, nanti naik terus itu. Karena turnover dari penontonnya itu kecil. Lebih banyak yang masuk, yang udah nonton nggak akan keluar karena memang mereka suka nonton. Yang nonton memang spesifik. Beda dengan TikTok. Kalian bisa lihat yang nonton 1000, tiba-tiba bisa tinggal 400. Ya, tiba-tiba bisa naik lagi. Karena memang orang scroll-scroll doang. Dan karena hal itulah, kita sering mendapati di TikTok ini, banyak sekali penonton-penonton baru, banyak sekali orang-orang yang belum siap untuk mendengarkan diskusi lintas iman. Banyak sekali ya, orang-orang yang memang sebenarnya belum siap untuk masuk ke diskusi lintas iman, dan mereka shock. Mereka terkejut. Mereka terkejut melihat, loh kok ada yang seperti ini gitu. Ya, kok ada yang seperti ini gitu. Dunia apa ini? Kan begitu. Ini yang sering dipertanyakan oleh teman-teman. Kok ada diskusi seperti ini? Dan ternyata ya teman-teman, ya, ternyata kita bisa lihat bahwa banyak sekali.
umat muslim di luar sana yang terkecoh. Saudara-saudara muslim kita yang terkecoh oleh channel-channel Polycardus, oleh framing-framing Polycardus yang selalu mengatakan bahwa umat muslim ini duluan rese. Dan begitu umat muslim yang awam nonton misalnya, nonton kita lagi live, mereka merasa ngapain kita bahas agama Kristen, ngapain kita berdebat dengan orang Kristen gitu. Mereka nggak ngecek dulu sejarahnya, mereka nggak cari tahu. Dan itu sangat sering terjadi ya. Dan ini juga yang menimpa Uniriva baru-baru ini. Ya, saya akan tampilkan dulu bagaimana Uniriva ini sangat sering dikomplain. Dan kita akan bahas nanti, tapi kita tonton dulu. Sangat sensitif. Kalau bisa ya mohon kalau bisa. Kalau kita pun di saya nggak bukan masalah instansi gitu, bukan. Profil kita kan dari atas pun pernah kalau Pak kita dia menyalahgunakan, ya kan? Di Pak Gimana? dia chatting, guys. Saya di Birun. Saya di Birun. Iya. Awak Aceh kah, Bang? Iya, benar. Oh, Jet. Anak apa, Bang? Oke. Jadi ya itulah saran saya ya, lah ya. Sama saya lama juga di Medan, Bang. Oke, Udah. sudah. Itu aja. Ya. Itu aja dari saya. Saya Silakan ambil dilanjut alih yang dulu. lain. Saya ambil alih dulu. Omongan Bang Asaf kepada Bang John tidak ada kaitan dengan instansi, hanya personal, sama-sama orang yang seprofesi memberikan saran dan masukan. Bang John tidak harus terima, itu haknya kepada Bang John. Ingat, ini komal saya komal universal. Nah, Iya, tapi kan saya katakan tadi kan, Mbak, benar Mbak. Saya katakan tadi kan, Mbak yang Mbak tunjukkan tadi pun di YouTube ini kan saya memang nggak tahu, saya nggak tahu. Ini Oke. muncul di beranda saya, makanya saya naik. Oke. Kan dari awal saya udah berkata jujur. Oke, baik. Jadi Terima jangan bawa kasih. saya pakai foto profil ini. Saya bangga Bukan. dengan ini Bukan. karena nggak Oke. semua orang punya kesempatan. Kan itu. Abangku, Bener kan abangku. logika jawaban saya. Logika sekali, tapi abangku akan menghadapi konsekuensi. Konsekuensinya apa? Abang akan dilihat sebagai seorang yang menggunakan pakaian aparat negara membahas tentang agama. Sementara sepemahaman saya, TNI ataupun polisi itu tidak dibenarkan ya untuk memihak ataupun ketika ada dalam ranah seperti ini. Hati-hati ya. Oke. Nah, setahu saya ya, ini sepemahaman saya nih, saya nggak tahu apakah ini ada undang-undangnya atau etisnya atau apa ya, tertulis di mana. Tapi setahu saya, ketika Anda sebagai seorang yang menggunakan pakaian pejabat pemerintah, masuk ke komal diskusi lintas agama, lalu ternyata Anda berbeda keyakinan dengan saya, pakaian itu menjadi beban, Pak. Kenapa? Apalagi ada intervensi di situ. Nah, saya kebetulan adalah orang dalam Islam, kami itu justru kematian mulia yang kami tunggu. Kami tidak takut dengan apapun, dengan ancaman apapun. Karena kita tidak bisa menilai seseorang itu dari pakaiannya, Pak. Kita ini berpersonal, apalagi ketika kita bicara tentang iman, mustahil seseorang itu tidak akan membenarkan keimanannya. Kecuali orang itu memang tidak terlalu penting agama bagi dia. Nah, karena ini room diskusi lintas agama, saya mengajak orang-orang untuk mendiskusikan. Entah itu pemahamannya, entah itu literasi yang dia ketahui, entah itu informasi yang baru diketahui, entah itu pengetahuannya, apapun itu. Karena saya mencintai teologi, mencintai ilmu teologi, mencintai ilmu kristologi, mencintai ilmu islamologi. Kenapa? Itu hak saya. Tidak ada satupun yang boleh mengintervensi saya. Hak saya sebagai manusia punya minat terkait sesuatu. Dalam ranah kaidah ilmu, saya seorang mahasiswi Pak, diajarkan yang namanya sudah ada kristologi, islamologi, teologi, itu konteksnya universal. Siapapun bebas untuk membahas. Faktanya, di STT, seorang calon pendeta akan belajar islamologi. Apakah Bapak menjamin mereka tidak membandingkan agama Islam dengan agama mereka? Nggak usah naif. Saya hanya karena kebetulan sekarang sudah zamannya teknologi di mana setiap orang punya platform masing-masing dan bisa membuka platformnya masing-masing, maka perlulah tanggung jawab dari pemilik platform itu yang memiliki otoritas. Saya, andaikan saya melakukan sesuatu yang di luar yang dibenarkan oleh negara ini, maka silahkan berikan kepada saya SP1, SP2, SP3, bahkan silakan angkut saya. Jelaskan kepada saya, wahai adikku, yang kau lakukan itu melanggar undang-undang pasal sekian nomor sekian.
Mohon maaf, sebelum saya masuk di dalam ranah ini saya juga belajar, diajarkan dan didampingi oleh orang-orang yang tahu hukum. Jadi saya insya Allah paham sedikit banyaknya apa yang disebut dengan penistaan, apa yang disebut dengan edukasi, apa yang disebut dengan literasi, apa yang disebut dengan informasi, apa yang disebut dengan penghujatan dan fitnah. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia saya juga sudah belajar. Alhamdulillah nilainya 9. Saya mengerti itu, ya. Dan saya juga belajar ilmu filsafat. Apa itu logical fallacy? Apa yang dibenarkan dalam ranah dialektika, apa yang tidak dibenarkan dalam ranah dialektika. Ad hominem, menghina komunal, generalisir, itu tidak boleh. Strawman, menyimpulkan sesuatu yang tidak ada, kemudian menyerang kesimpulan itu. Itu saya sudah katakan, Bapak tadi strawman. Nah, itu ada dalam ranah kaidah buku yang kita bisa temukan dimanapun bukunya, yang disebut dengan, kalau dalam agama Islam itu ilmu mantik namanya. Mana bukunya? Saya punya bukunya, Pak. Kalau Bapak tidak sepakat dengan apa yang saya informasikan ini, nih, Bapak ciduk orang yang membuat buku ini. Dia ngajarin saya. Gini, Pak, cara berdialektika itu kita diajarkan. Sebagai seorang mahasiswi, saya dituntut oleh dosen saya untuk berpikir kritis dan juga harus menjadi orang yang skeptis. Ambil dompet ibu dalam tas hitam itu. Tapi ketika saya kritis dan berusaha skeptis dan mencoba mengedukasi, dan saya diintervensi oleh orang yang memakai pakaian seragam kenegaraan, wajar kalau saya kemudian agak sedikit ke-trigger, agak keras dalam menanggapi, karena seolah-olah saya ditekan dengan pakaian itu. Selanjutnya, ya, saya nggak pernah tahu motivasi Bapak. Sekarang yang neken siapa ya? Perasaan Ya dari kan, saya tadi maksud kalem saya kan, aja, dingin maksud aja. saya kan itu bisa jadi prasangka, Pak. Kan makanya saya tanya motivasi Bapak naik ke sini Oh, ngapain, kan gitu, Bapak. Abang lah, Abang. Kan kok tadi kita udah abang kok adik kan. suzon aja ya, suzon Bang, aja ke orang Bang, ininya beda instingnya antara gitu ya. suuzon dengan skeptis. Abang lagi-lagi nuduh. Suuzon itu berprasangka buruk. Skeptis itu tidak mudah percaya. Makanya sebagai bentuk saya pribadi muslimah mempertanyakan motivasi Abang naik ke sini. Ketika saya tanya motivasi Abang naik ke sini, Abang memframing saya, mengatakan kalau kok nanti kita ulang lagi yang tadi itu. Nggak usah kita balik lagi ke tadi. Abang pun lucu. Coba dengarkan poin-poin saya pelan-pelan bicaranya. Abang tahu nggak, biasanya kalau saya ngomong, Bang, sekitar 2 kilometer dalam waktu per detik, Bang. Gitulah kecepatannya kira-kira ya. Ini saya pelan-pelan nih. 200 200 berapa Bang Habibie biasanya? Kapasitasnya? kilometer per jam. Kilometer per jam. Hari ini agak pelan-pelan karena ada Abang di sini. Gitu Bang John. Ya udahlah ya, saya sini butuh orang-orang yang diskusi tentang lintas iman. Tapi perlu juga Abang John kita ini diberikan wawasan tentang banyak, Bang. Saya kasih contoh lagi nih ya. Ini Abang contoh nih. Abang kalau masuk Komal ini ya, Abang masuk contoh Komal ini ya. Mana ya? Nih, Abang contoh ini nih. Ntar ya. Ada Komal-komal yang membuat nabi palsu, nabi, oh jelas sekali. Mana ya? Mana guys, siapa tadi yang kirim ada stiker yang ditulis sama salah satu oknum Kristen ya, di Komal dia mengatakan Nabi Muhammad Nabi cabul gitu. Mana tadi itu? Itulah nih Saifuddin Ibrahim, Paul Zong. Itu mereka tuh bukannya Kristen itu. Nabi Muhammad dikatakan menyetubuhi mayat. Itu Iya. apa ndak pernah nonton ini Pak John ini? Nggak pernah, Aku beliau dikit nggak ya pernah Uni ya. nonton. Aku Nggak, dikit ya. ya. Tapi memang Pak, beliau Betul. bilang Bang, beliau memang nggak tahu tadi. Pak, jangan katakan nonton, Mbak. Ya, Pak ya. Saya di sini, Mbak. Seminggu saya baru bisa dapat sinyal. Coba bayangkan, untuk telepon keluarga saya aja susah. Jadi jangan cerita Anda nonton. Oke. Begini Saya di Bang hutan, John. Pak. Begini Bang Ya. John, Bang Jangan John. begitu Ya udah. dong, ya. Ya udah, ya Begini udah. Saya Bang mau John, mohon izin bertanggung bentar. jawab. Kan saya katakan Aku mohon tadi. izin bentar. Ya udah, Aku ya mohon udah, ya izin udah. bentar. Janganlah Izin, serang Bang. saya begitu. Enggak, Ya. enggak Ya, nyerang, aku enggak mohon nyerang, izin enggak nyerang. bentar. Aku mohon izin bentar. Begini Oke, Bang John, kekuatan tetap 55. Ya, terus terang Bang John, Siap. saya dari kecil ya, cita-cita saya jadi tentara. Sampai detik ini saya mencintai Tentara Nasional Republik Indonesia, Bang John. Ya. Jadi jangan sampai kecintaan saya terhadap Tentara Nasional Indonesia ini luntur gara-gara Bang John masuk ke room diskusi gitu loh, maksud saya. Paham maksud saya? Ini Bang John. Contohnya Bang John yang kenapa kami hadir dalam nuansa yang akademis supaya tidak meniru room-room seperti ini. Inilah Bang John ku sayang. Tengoklah ini. Apa ini? Kayak gini bagus menurut Abang nih. Nih. Ini yang patut kita marahi, Bang. Abang tahu siapa orang-orangnya di sini? Nah, ini kita lihat namanya.
Ladusing nama akunnya. Ini PC Kidding nama akunnya ini. Dia hostnya ini. PC The King. Ini Pak J. Jevanya. Ini lihat orang-orang di dalamnya. John Timothy. Ini Jing. Ini Faiz. Coba saya tanya dulu. Berapa orang Islam di dalam ini? Tapi apa yang dia bahas? Muhammad goblok? Tanda tanya. Coba lah menurut abang, bagaimana kami nggak buka Komal untuk menjelaskan bahwa tuduhan mereka itu salah. Makanya kami ajak, ayo, dari mananya, sisi mananya Nabi kami goblok. Gitu loh Bang John, ya itu kenapa adik abang ini hadir. Mbak Os, ya, Iya Bang. saya dari tadi kan saya katakan kan, saya nggak suka membahas orang lain. Tadi mbaknya tuh karena muncul di beranda saya gitu loh. Nggak, Kan saya dari tadi ngasih kan dari awal udah tahu. saya katakan. Iya, saya cuma ngasih tahu Iya, sama makasih abangku. informasinya. Ya, itu yang harus abang ini. Kalau abang, ini satu lagi Bang. Nah, Ini. Ini loh Bang. Ini satu lagi Bang. Ini namanya Khalifah Malik. Ini namanya Ferguson, salah satu penghujat yang memang sudah ada. Tengok abang kerjaan dia di Komal ini Bang. Coba Bang, Komalnya Bang. Apa ini maksudnya kayak gini? Ini bisa menjadi asbab perang agama Bang di Indonesia ini. Mayoritas ini bisa terpancing emosinya, lalu menghajar orang-orang yang bahkan tidak mengerti tentang lintas agama. Kasihan kita nanti. Nggak semua orang Islam itu bisa bersabar menghadapi kebencian seperti ini. Karena tidak mentang-mentang orang Islam terus bersabar, enggak juga. Banyak juga orang Islam ini yang enggak sabar. Coba kita lihat siapa-siapa anggota di dalamnya ini. Orang tadi yang saya sebutkan tadi, Jing tadi. Akun dia lagi Bang, PC Kidding lagi, PC The King lagi. Orang-orang ini tuh tidak seperti Bang John. Bang John menampakkan wajahnya, bangga dengan dirinya. Sementara orang-orang ini akunnya anonim. Tapi mereka membela iman Kristus mereka Bang John. Mohon maaf adik abang bilang ini ya. Inilah kenapa adik abang ini hadir. Adik abang membawa nuansa baru, nuansa akademik. Dimana nuansa yang kita bangun adalah yang betul-betul mencerdaskan umat, memberi edukasi, memberi informasi. Dan secara itu setahu saya itu hak demokrasi kita Bangku. Ya, kecuali adik abang dari tadi mau abang dengar adik abang menghujat Yesus, menghujat Bunda Maria, baru abang boleh marah. Tapi kalau adik cuma ngajak orang untuk diskusi, jangan abang salah paham sama adik abang ini, ya. enggak, dari tadi awal kan saya belum menjelaskan kan saya menganut agama apa juga saya belum jelaskan sih kayaknya Ya. dari awal tadi. Ya, Benar ya, nggak? ya. Ya, jangan-jangan abang muslim, kita kan nggak tahu. Yang penting saya ingin abang tahu tentang bahwa ini terjadi Bang. Ini ada. Saya kaget, takutnya abang nanti kaget melihat hal seperti ini, emosi abang nanti. Untungnya alhamdulillah abang masuk di Komalnya saya, jadi kita bisa kondusif. Tapi saya tidak terbayangkan nanti abang masuk di Komal mereka, foto abang dipublish, abang lalu dihujat. Karena secara pribadi nanti kita akan dihina, dinistakan di Komal mereka. Kenapa saya yakin mereka akan menistakan, menghinakan abang? Karena mereka, nabi kami aja mereka hina dan nistakan. Nah jadi itu kenapa saya pikir abang harus tahu hal ini. Kasih tahu sama kawan-kawan abang, ada loh kayak gini-gini, dan ini juga bisa jadi perang agama bang nanti. Nanti kalau perang agama kan kalian juga yang turun ya, supaya sebelum terjadi perang agama baiknya komal-komal yang penista agama kita musnahkan, yang edukasi yang dinaikkan. Kalau memang tidak percaya bahwa ini komal edukasi, ya suruh pemerintah untuk melihat batas-batasnya kami edukasi atau tidak. Oh kalau ternyata melanggar arti edukasi atau secara akademik, ya silakan berikan imbauan, panggilan kepada kami. Kalau perlu undang kami dari Kemenak, tunjukkan kepada kami gini loh diskusi yang benar. Kalau dalam lintas agama itu kami akan ikuti aturan itu. Ajarkan kami, berikan kami masukan dari negara ini. Oke, pemilik akun-akun debat lintas agama, undang. Oh, si Mikana, si Rifa, si A, si B, si C. Undang mereka dari Kemenak. Begini loh diskusi agama yang baik dan benar ya, saudara-saudara. Karena gak mungkin kalian melarang kami diskusi agama lagi. Karena kita sudah punya teknologi. Kalau memang mau, tutuplah TikTok. Tutup TikTok, tutup Facebook, tutup YouTube. Kan gitu, stabilitas negara kita akan terjaga. Tapi ingat, kita tidak bisa menghindari kejahatan manusia. Kita hanya kita hanya bisa mengurangi. Ya, kalau menghindari itu ya itu sunnatullah menurut saya ya. Peperangan kita tidak bisa hindari, negara kita pernah diperangi. Tapi kita mempersiapkan diri untuk diperangi dan mengecilkan kehancuran itu mungkin kita bisa. Nah, saya mencoba untuk mengecilkan penistaan agama dengan memberikan wawasan dan edukasi kepada orang-orang yang mencintai diskusi lintas agama untuk saling berbagi di sini secara akademik, secara informasi yang menggunakan literasi yang diterima secara mayoritas ataupun secara terverifikasi datanya gitu. Mungkin ya inilah konsekuensi dari diskusi di TikTok ya. Akan banyak tiba-tiba orang-orang yang naik hanya untuk mengkomplain kita. Seperti yang terjadi ini ya, di mana Uni Rifa dikomplain oleh salah satu oknum tentara.
oknum tentara, saya katakan. Karena kita juga belum tahu ini benaran atau bukan. Atau hanya mencuri foto orang, mencuri profil orang, kan begitu. Karena dia juga nggak open cam, nggak kasih nampak. Kita nggak tahu, karena sering sekarang ya. Jangankan menyamar jadi tentara, menyamar jadi Bang Zuma, menyamar jadi saya, nyamar jadi Kores, itu banyak. Sekarang ini, kalau teman-teman nggak hati-hati, nggak perhatikan, nggak dengerin bagus-bagus, banyak sekali komal-komal sebelah, komal-komal Polikardus yang menyamar menjadi Muslim. Tujuannya apa? Supaya mereka jangan dikatakan monolog. Jadi pura-pura di sana ada Bang Zuma. Jadi misalnya ada penghujat-penghujat nih, ada Polikardus, tiba-tiba ada Bang Zuma sendiri. Bang Zumanya diam saja, terima hujatan dari mereka. Biar kesannya apa? Kesannya Bang Zuma kalah. Biar kesannya Muslim kalah. Biar penonton-penonton Muslim panas. Penonton Muslim lihat, wah, Bang Zuma aja kalah, kan begitu. Dan untuk menghindari juga kalau dibilang mereka monolog. Misalnya nih, diperiksa oleh pihak kepolisian. Mereka bisa bilang, loh ini ada Muslim kok. Ada si Zuma ini Muslim, coba dicek. Zuma itu Muslim. Padahal itu KW. Padahal itu buatan mereka. Tapi saya yakin ya, pihak kepolisian juga nggak bodoh. Tinggal dicek, di profiling. Yang gunakan ID ini, apakah benar seorang Muslim, atau sebenarnya Oten yang lagi nyamar. Kan seperti itu. Jadi memang perang sekarang ini, teman-teman, bukan hanya perang ilmu. Bukan hanya sekedar kita diskusi debat ya, mengeluarkan hujah. Enggak. Sekarang ini strategi-strategi harus kita gunakan juga. Kita bisa lihat Polikardus ini framing-framingnya luar biasa. Dan saya sudah katakan, pertempuran lintas iman sekarang itu ada di 3 medan tempur. Yang pertama, diskusi lintas agama. Baik itu secara online, seperti yang kita lakukan sekarang, maupun secara offline, seperti yang dilakukan Kodondi, ya. Terus yang kedua, medan tempur yang kedua adalah medan tempur di mana adalah di channel-channel yang membahas, mereaksi, memberikan pemberitaan, dan termasuk propaganda-propaganda. Kita bisa lihat, di medan tempur yang satu ini, itu bisa dibilang paling besar saat ini. Kalian bisa lihat channel-channel sebelah, itu sudah nggak mau. Nggak mau lagi berdiskusi. Mereka mulai merambat ke model yang seperti ini. Contoh, tanpa ragi. Pavel 88. Effendi Usman, Risuli Lubis. Dan channel-channel sebelah, Elia Miron termasuk. Mana mau diskusi lagi? Yang mereka lakukan apa? Reaksi. Ambil video orang, reaksi. Seperti yang saya lakukan ini. Ya, kita reaksi. Ini yang paling banyak saat ini. Ya, Muri Wali, Erastus Sabdono, MYM, Mel Atok, semua melakukan hal itu. Ya. Duo Tante-Tante, Didit Yuli dan Luis Prasetyo, mereka channel reaksi. Dan itu yang paling banyak. Bagaimana mereka mempropagandakan bahwa Islam itu agama yang jahat, agama yang kasar, dan sebagainya. Dan jujur, kita masih sangat kurang di sini. Kebanyakan pendebat Muslim, kebanyakan mujahidin Muslim, semua sibuk dengan diskusi dan debat. Channel diskusi debat kita sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Mungkin yang kalian kenal Bang Handi, Uniriva, Kores, Bang Zuma, ya. Tapi masih banyak channel-channel kecil lainnya sebenarnya. Dan itu sudah sangat cukup lah. Sudah lebih dari cukup malah saya katakan. Kita masih kurang di bagian pemberitaan. Meluruskan propaganda, meluruskan fitnahan Oten. Ini jumlahnya lebih sedikit kita. Dan kita masih kalah. Ya, dari segi jumlah channel, jumlah viewers kita kalah. Ini saya harus akui. Ya, saya di sini menyampaikan apa adanya. Kalau kalah, saya katakan kalah. Secara jumlah penonton, channel-channel pemberitaan, channel-channel yang meluruskan dan mereaksi konten-konten fitnah Oten, kita kalah. Dari segi jumlah channel kita kalah. Dari segi viewers kita kalah. Rata-rata channel mereka banyak yang besar. Jemayan Yassin, ya, terus Laskar Kristus, terus si Dodi, Jamal Dodi. Wah, banyak sekali mereka, teman-teman. Kita kecolongan di situ. Yang Muslim paling berapa? Al-Ayubi, Bamtri, ya, Tasik Ngaji, Pepeng, ya, dan masih hanya beberapa channel lah. Dan secara viewers kita kalah. Secara jumlah penonton kita kalah. Mohon maaf, saya harus katakan ini. Suka tidak suka umat Muslim, saya harus katakan ini. Itulah kenapa saya nge-push Uniriva untuk ikut. Saya nge-push Ustadz Ali juga ikut, Mata Ali ya, untuk ada di channel reaksi. Bahkan, saya juga meminta Umar ya, Valen, agar membenahi
membenahi channelnya gitu, untuk membereskan kekurangan kita ini. Jadi supaya kita ini lebih banyak di lini ini. Ya, itu yang kita masih kalah. Terus medan tempur yang ketiga. Medan tempur yang ketiga adalah di lapangan. Langsung kita bisa lihat bagaimana misionaris-misionaris turun ke lapangan. Kita masih kalah jauh, teman-teman. Kita kalah jauh. Itu yang terjun langsung tanpa diliput, tanpa kita ketahui. Sedangkan yang masuk ke YouTube itu juga banyak. Yang mereka lakukan yang masuk ke YouTube juga banyak. Risuli Lubis lakuin, Effendi Usman juga lakuin. Banyak channel-channel Kristen yang melakukan pelayanan seperti itu. Menginjili, mendoakan saudara-saudara muslim kita. Ini kan gawat. Kita biarkan terus. Kita biarkan saudara-saudara muslim kita yang karena kelaparan, dan diberikan Indomie, mereka menyerahkan dirinya kepada Polikarpus ini. Ini kan bahaya. Itulah kenapa saya juga akan terjun di medan tempur ini. Minimal dengan adanya saya, ini bisa diikuti, ya, bisa membuka jalan agar teman-teman yang lain juga ikuti. Biasanya seperti itu. Ada yang mulai, nanti akan ada yang ikut. Saat saya mulai dulu diskusi ya, yang rame-rame sekaligus, teman-teman ikut buat. Kita reaksi, teman-teman ikut buat. Nah, maka dengan kita turun ke lapangan, kita berharap teman-teman juga akan turun. Jadi memang harus ada yang concern ya, untuk pembagian tugas-tugas ini. Kalau di ranah debat, udah luar biasa kita. Sekarang bermunculan Ustadz Alif, Ardiansyah, ya, Bang Christian Immanuel. Wah, banyak sekali lah orang-orang baru yang saya rasa ilmunya luar biasa dan sudah sangat cukup. Jadi kita harus ambil tanggung jawab yang beda. Kita bisa lihat bagaimana Polikarpus ini sangat pintar ya, memainkan emosi dan memframing seakan-akan Islam yang salah. Jadi mereka buat seakan-akan bahwa kita yang keras, kita yang kasar. Mereka benturkan sesama muslim. Mereka benturkan umat muslim yang biasa menonton channel debat dengan umat muslim yang masih awam. Biar kesannya tuh kita yang ngejahat. Nah, ini yang kita lawan, ini yang harus kita luruskan. Itulah kenapa saya bilang, kita harus tidak henti-henti mengedukasi, memberitahu bahwa yang kita lawan adalah Polikarpus. Kita tidak pernah bermasalah dengan agama Kristen, karena lawan kita adalah Polikarpus. Itu yang akan selalu menjadi tagline kita. Menjadi bahasa dari ya, perlawanan kita kepada mereka. Ini kita harus kasih tahu. Lawan kita Polikarpus. Tidak ada masalah dengan Kristen. Lawan kita bukan agama. Ya, lawan kita adalah oknum-oknum jahat yang menjual Yesus demi keuntungan. Mereka ini melakukan ini demi apa? Demi uang. Dan terbukti, Linda Wijaya sudah sampaikan bagaimana Mikana hanya cari duit. Begitu juga dengan Polikarpus yang lain. Ngatain, oh yang sana tuh mafia donasi. Ya. Paul Jang bilangin, Wak Donat, mafia donasi, curi duit. Terus Wak Donat bilang, ucup bulu-bulu. Ya, kerjanya ngucup-ngucup aja gitu kan. Mengucup-ngucup uang donasi. Jadi mereka sendiri sudah sampaikan. Dan sangat bodoh lah teman-teman Kristen di luar sana, kalau masih mau terkecoh, masih bisa dibodohi. Udah jelas-jelas mereka ini adalah Yudas-Yudas akhir zaman. Dan kalau kalian masih terkecoh, ya saya no comment lah. Artinya memang udah botol sekali kan gitu. Udah botol sekali. Mending kalian dukung orang seperti Luga, yang tulus hatinya, walaupun agak gila. Ya, walaupun agak gila, tapi dia tulus membela imannya. Demian, tulus membela imannya. Budarni, tulus membela iman. Kita harus akui. Ya. Kalau saya ikut ajaran Yesus, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Kita sampaikan dengan apa adanya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, mohon dukungannya teman-teman ya. Mohon dukungannya untuk channel ini. Karena channel ini masih cukup sangat kecil ya. Saya mohon dukungan subscribe, dukungan view, share-nya, supaya channel ini bisa cepat besar, dan juga bisa ikut. Ya, saya belum tahu nanti channel ini akan diisi oleh siapa. Tetapi saya buat aja dulu. Dengan tujuan ya antara jadi cadangan, atau yang kedua kita bisa pakai untuk kolaborasi. Ya, untuk kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mengisi kekosongan yang saya sampaikan tadi. Misalnya kita kurang ya di ranah pemberitaan, saya akan taruhkan orang-orang untuk pemberitaan. Dan ini sudah jadi impian saya dari dulu, dan memang kendalanya banyak. Setiap kita lakukan sesuatu pasti ada kendala. Saya nggak tahu ya, apakah memang Allah belum berkehendak, atau memang iblis ini memang terlalu powerful. Ya, tapi memang karena Allah juga mungkin belum izinkan. Tapi saya yakin di 2024 ini, ya saya yakin kita bisa lalui, kita kejar ketinggalan kita. Di 2023 saya jujur kemunduran. Satu kemunduran besar dibandingkan 2022, tapi 2024 kita akan balikkan. Kita akan balikkan keadaan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Ya, terima kasih atas dukungan kalian untuk channel-channel yang terafiliasi dengan HMC. Terima kasih atas semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita, konten-konten kita berikutnya.